kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa dimaknai dari kehadiran Ibu Mega di upacara bersama Presiden, karena kita tahu posisi PDIP sebagai penyeimbang gitu. Ya, dari arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi dan spirit pembebasan. Karena Pancasila itu lahir sebagai suatu kontemplasi ideologis terhadap harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Dan juga beliau juga memberikan arahan bagaimana Pancasila itu juga sebagai cita-cita geopolitik, sebagai lifeline tata dunia baru yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena itulah Indonesia dengan Pancasila seharusnya menjadi contoh keteladanan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai kebangsaan, kemudian musyawarah dan keadilan sosial itu betul-betul diwujudkan. Ini nilai-nilai inilah yang harus dipahami, praksis sosial dari Pancasila di dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Karena itulah kita tidak boleh membiarkan adanya penindasan, adanya penghisapan. Karena Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia yang diambil dari kaum marhen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka yang miskin dan yang menjadi korban dari sistem kapitalisme global. Jadi kehadiran Ibu Mega di istana pun tidak serta-merta menunjukkan soal oposisi atau tidak, gitu ya Pak? Nah, kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Kami mendengar bahwa minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang mereka bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan, suara kritis jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum. Tapi apakah PDIP melihat nilai Pancasila tersebut sudah mulai luntur dan ditinggalkan? Ya, tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan. Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dan kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara, tapi juga kemerdekaan untuk berusaha. Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian. Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan, yang mengedepankan kekuatan rakyat, itu diganti oleh kekuatan oligarki. Presiden, maaf, ini kan sering lagu tentang Bung Karno itu diputar di acara-acara PDI Perjuangan. Sebenarnya filosofinya apa dan mungkin boleh spill penciptanya gitu? PDI Perjuangan sendiri kan mengalami keterputusan sejarah. Jadi pada masa Orde Baru, misalnya memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, saat itu dilarang. Sehingga kita kehilangan orientasi sebagai bangsa terhadap cita-cita pembentukan bangsa Indonesia dan pembentukan negara Republik Indonesia. Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ. Misalnya lagu himne PDI Perjuangan diperkenalkan, itu ciptaan dari Mas Prananda. Kemudian memperkenalkan dedication of life, bahwa berpolitik itu bergerak ke bawah. Berpolitik itu harus dengan rasa cinta pada tanah air, rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang, dan itu harus dibacakan oleh anak ranting. Kemudian juga terakhir tentang pentingnya
lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis. Karena selama ini kita berbicara Marhen itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal ini adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri tapi mereka harus dibangun kesadarannya. Maka lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis itu sangat penting dan diperkenalkan kembali oleh Mas Prananda Prabowo dengan aransemen yang baru. Itu membangunkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk merubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri. Menyambung lagu Bung Karno itu, apakah mungkin PDIP nantinya mengusulkan ke pemerintah untuk setidaknya memutar lagu itu di acara-acara kenegaraan? Sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah kemerdekaan bangsa ini, tidak ada yang tidak terlepas dari sejarah Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan begitu banyak pahlawan lain. Ini yang kemudian harus digali pemikiran-pemikirannya. Sehingga dalam mata pelajaran sejarah harus menggali seluruh spirit itu. Inilah yang kemudian sementara ini dilupakan. Bagi PD Perjuangan, lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis, yang penting adalah spiritnya itu. Spirit tentang kemerdekaan kita, tentang politik kita, itu untuk rakyat Marhen. Itu penuh dengan upaya-upaya nyata bagaimana kebijakan-kebijakan ideologis sampai teknokratis itu memberi kemanfaatan bagi rakyat. Kita sudah tertinggal dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, pendidikan kita menurun kualitasnya. Maka dengan spirit lagu Bung Karno Bapak Marhen, kita memperkuat watak sejati politik yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Keliling daerah itu tanggapannya dari PDIP. Itu sudah dijawab Mas Jarod. Ya tapi kita melihat ya sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier efek pemindahan ibu kota. Kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mas Hasto, kabarnya Bu Mega mengundang Pak Prabowo ke acara BPIP hari ini untuk bicara empat mata. Apa yang mau disampaikan Bu Mega? Enggak, ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP. Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo. Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.